dari Universitas Islam Negeri Sriwijaya Yogyakarta, jurusan Perpustakaan dan Informasi. Saya membuat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika yang diajarkan oleh Dr. Ade Abdul Haq SAG SSMUM. Nah, topik yang saya bahas pada kali ini yaitu uji repeated measure ANOVA dengan SPSS. Nah, konsep dasar uji repeated measure ANOVA yang pertama itu, uji repeated measure ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Nah, tujuan dari uji repeated measure ANOVA yaitu untuk menguji perbedaan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang untuk 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan. Jika jumlah sampel yang dipakai hanya ada 2 buah, maka analisis data menggunakan uji pair sample t-test. Manfaat uji repeated measure ANOVA yaitu dapat membedakan antara uji repeated measure ANOVA dengan uji one way ANOVA yang terletak pada sampel yang diteliti. Yang selanjutnya itu ada asumsi dasar uji repeated measure ANOVA. Nah, yang pertama itu variabel independen menggunakan data berskala kategori, sementara variabel dependen menggunakan data berskala interval atau rasio. Selanjutnya normalitas, nilai standar residual untuk semua pengukuran variabel. Selanjutnya ada data penelitian diasumsikan memiliki varian yang sama pada Moseley test of sparsity. Selanjutnya contoh kasus uji repeated measure ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dapat mengalami penurunan pengunjung dalam waktu tertentu. Untuk keperluan penelitian ini, maka 17 perpustakaan perguruan tinggi yang mengalami penurunan akibat wabah COVID-19 ini untuk diketahui pengunjung awalnya. Setelah itu, 17 perpustakaan perguruan tinggi dihitung kembali dalam seminggu dan sebulan. Adapun data pengunjung di 17 perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia sebagai berikut. Nah, ini data pengunjung perpustakaan perguruan tinggi ini awal yang sebelum terjadinya wabah COVID, terus ini seminggu setelah terjadinya wabah COVID, dan ini sebulan setelah terjadinya wabah COVID. Selanjutnya itu ada analisis data penelitian dan SPSS. Nah, yang pertama itu melakukan uji normalitas pada nilai standar residual untuk mengetahui apakah ketiga variabel pengunjung tersebut normal atau tidak. Jika hasilnya normal, maka uji repeated measure ANOVA dapat dilakukan. Jika hasilnya tidak normal, maka analisis data menggunakan uji Friedman atau statistik non parametrik. Nah, adapun tahapan analisis penelitian dengan SPSS, yang pertama itu input, selanjutnya analisis, dan yang terakhir itu output. Saya akan input data pengunjung ke dalam SPSS. Selanjutnya klik variabel view, pada kolom name saya tulis awal, selanjutnya seminggu, selanjutnya sebulan. Nah, pada kolom label kita ketik pengunjung awal, selanjutnya pengunjung seminggu, selanjutnya pengunjung sebulan. Nah, dalam data pengunjung ini tidak ada desimal, maka pada kolom desimal kita ubah ke 0. Selanjutnya pada kolom measure kita ubah ke scale.
Selanjutnya kita klik data view. Nah, sudah muncul kolom awal, seminggu, dan sebulan. Selanjutnya saya akan masukkan data pengunjung yang sudah saya buat pada Excel. Kita copy. Selanjutnya paste di SPSS. Nah, sudah muncul data pengunjung awal, seminggu, dan sebulan. Selanjutnya klik analyze, klik general model. Selanjutnya repeated measure. Nah, pada kolom within subject factor name kita tulis waktu. Selanjutnya pada number of level, karena ada 3 waktu, maka kita tulis 3. Selanjutnya klik add. Pada kolom measure name kita tulis pengunjung. Selanjutnya add. Selanjutnya define. Nah, pada kolom yang sebelah kiri ini kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan cara Ctrl A, lalu klik tanda panah kanan. Nah, selanjutnya klik plot. Pada kolom faktor kita pindahkan ke horizontal axis, lalu pada kolom plot kita add, lalu continue. Nah, selanjutnya klik save. Kita checklist pada standardized residual. Nah, standardized residual ini untuk nilai standardized residual yang baru untuk uji normalitas. Selanjutnya continue. Nah, selanjutnya klik option, pindahkan waktu ke display mains for. Selanjutnya checklist comparison effect. Selanjutnya kita ubah yang di confidence interval adjustment ke Bonferroni. Selanjutnya continue. Selanjutnya oke. Nah, sudah muncul output general linear model. Untuk memaknai ini kita uji normalitas terlebih dahulu. Caranya kita klik data view lagi. Nah, kan sudah muncul nilai standardized residual, yaitu jrei 1, jrei 2, dan jrei 3. Nah, jrei 1 itu pengunjung awal, jrei 2 pengunjung seminggu, jrei 3 pengunjung sebulan. Nah, caranya untuk uji normalitas yaitu klik analyze, klik descriptive statistic, selanjutnya klik explore. Nah, pindahkan standardized residual ke kolom sebelah kanan yang dependent list. Selanjutnya klik plot, beri checklist normality plot with test. Selanjutnya continue. Selanjutnya oke. Nah, sudah muncul output explore. Nah, kita lihat pada dasar keputusan uji normalitas. Yang pertama itu, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Langsung kita lihat di outputnya. Nah, untuk itu kita lihat pada output test of normality pada kolom Shapiro Wheel.
Nah, standardized residual for awal signifikasinya yaitu 0,172, terus yang seminggu ini 0,306, yang sebulan ini 0,187. Nah, artinya nilai signifikasi pada ketiga waktu ini lebih besar dari 0,05, yang berarti berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan output general linear model. Di sini pada interpretasi uji repeated measure ANOVA, pada tabel output within subject factor menunjukkan ada 3 variabel pengunjung untuk 3 waktu perhitungan. Kita lihat di outputnya. Nah, ini tabel within subject factor ada 3 waktu dependent variable waktu awal, seminggu, dan sebulan. Selanjutnya pada tabel output multi test of sphericity, berdasarkan output ini diketahui nilai signifikasinya itu 0,894 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi kesamaan varian sphericity. Catatannya yaitu jika asumsi sphericity tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan mengacu pada nilai greenhouse gases. Kita lihat di outputnya. Kita lihat pada tabel multi test of sphericity. Nah, di sini itu pada variabel waktu nilai signifikasinya yaitu 0,89, yang artinya lebih besar dari 0,05. Itu sudah memenuhi asumsi kesamaan varian sphericity. Selanjutnya pada tabel output test of within subject effect, merupakan tabel terpenting dalam uji repeated measure ANOVA. Dalam hal ini ada 3 tahapan yang harus dilalui untuk memaknai hasil output tersebut. Yang pertama itu membuat rumusan hipotesis penelitian. Kedua, mengetahui dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama itu rumusan hipotesis penelitian. HO adalah tidak ada perbedaan rata-rata penurunan pengunjung yang nyata dari waktu ke waktu. Sedangkan HA itu ada perbedaan rata-rata penurunan pengunjung yang nyata dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada dasar keputusan repeated measure ANOVA. Jika nilai sphericity assumed signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai sphericity assumed signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kita lihat pada outputnya, test within subject effect. Pada tabel ini nilai sphericity signifikasi assumed-nya yaitu 0,005, yang berarti kesimpulannya maka HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata penurunan pengunjung yang nyata dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat wabah COVID-19 ini benar-benar mampu berdampak pada penurunan pengunjung perpustakaan perguruan tinggi. Selanjutnya pada tabel output pairwise comparison. Nah, pada tabel
Output ini memberikan informasi mengenai rata-rata penaikan pengunjung untuk setiap waktu perhitungan. Yang pertama itu angka 1 sama dengan waktu perhitungan pengunjung awal, angka 2 itu waktu perhitungan pengunjung seminggu, angka 3 waktu penghitungan pengunjung sebulan. Adapun penjelasan dapat Anda simak pada poin-poin ini. Nah, kita lihat pada outputnya. Nih, pada output pairwise comparison ini angka 1 itu pengunjung awal, angka 2 pengunjung seminggu, angka 3 itu pengunjung sebulan. Nah, kita lihat nilai signifikasinya yaitu 0,000 dari pengunjung awal sampai pengunjung seminggu itu signifikasinya 0,00. Rata-ratanya yaitu 1,529. Lalu dari waktu pengunjung awal sampai pengunjung sebulan itu signifikasinya 0,000 dan rata-ratanya yaitu 3,294. Selanjutnya dari waktu seminggu sampai waktu pengunjung sebulan, nilai signifikasinya 0,000 dan rata-ratanya itu 1,765. Penjelasan tabel output dari pairwise comparison yaitu nomor 1 sampai nomor 2 terjadi rata-rata penurunan pengunjung sebesar 1,259 orang, dan penurunan pengunjung tersebut adalah nyata sebab signifikasinya itu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya itu nomor 1 sampai nomor 3 terjadi rata-rata penurunan pengunjung sebesar 3,294 orang, dan penurunan pengunjung tersebut adalah nyata sebab signifikasinya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dan nomor 2 sampai nomor 3 terjadi rata-rata penurunan pengunjung sebesar 1,765 orang, dan penurunan pengunjung tersebut adalah nyata sebab signifikasinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti dengan adanya wabah COVID-19 ini dapat menurunkan rata-rata pengunjung sebesar 1,259 orang dalam waktu seminggu dan 3,294 dalam waktu sebulan. Selanjutnya gambar output profile plot. Gambar ini menunjukkan ketajaman rata-rata penurunan pengunjung dari setiap waktu penghitungan. Kita lihat pada outputnya. Nah, ini gambar outputnya. Estimasi marginal mean of pengunjung. Pada gambar ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pengunjung akibat wabah COVID-19 ini. Jadi kesimpulannya pada topik ini yaitu pada uji normalitas nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variabel waktu tersebut berdistribusi normal. Dan pada uji repeated measure ANOVA
dari ketiga variabel waktu tersebut mengalami penurunan yang nyata. Sekian topik yang saya bahas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.